Cerita episode kali ini dimulai dengan Hong Yan yang bersiap melakukan serangan kepada Ling Er yang dia kira sebagai Su Beitian. Dari arah kejauhan, King Su Beitian langsung mengaktifkan formasi roh 9 putaran untuk menjebak Hong Yan. Benar saja, setelah Hong Yan melakukan serangan, Ling Er berhasil kabur sementara Hong Yan terperangkap di dalam formasi roh 9 putaran. Bahkan Hong Yan harus mengeluarkan harta pusaka yang dia miliki untuk menahan bencana petir langit. Su Beitian. Setelah bencana petir langit mencapai puncaknya, akhirnya Ling Er berhasil menyelesaikan evolusi. Tanpa berlama-lama, Ling Er juga langsung mengambil harta pusaka yang dimiliki oleh Hong Yan untuk menahan bencana petir. Hong Yan sendiri tidak berkutik karena King Su Beitian menggunakan formasi roh 9 putaran untuk membelenggu Hong Yan menggunakan sebuah rantai. Setelah Su Beitian muncul, akhirnya Hong Yan menyadari kalau sedari awal dia sudah dipermainkan oleh Bang MC. Hong Yan yang marah lekas melepaskan rantai yang membelenggunya, akan tetapi Su Beitian sudah mempersiapkan serangan menggunakan pedang Wentian. Meskipun sudah terkena tebasan pedang Wentian, tapi Hong Yan tampak berhasil selamat dan melakukan serangan balik menggunakan Phoenix Api. Tapi serangan Phoenix Api sama sekali tidak berkutik ketika mendapatkan tebasan dari pedang Wentian. Bahkan di sini King Su Beitian berhasil membunuh mutiara Phoenix Api yang digunakan oleh Hong Yan untuk melakukan serangan. Hong Yan kelihatan sangat marah karena Phoenix Api miliknya harus mokat, akan tetapi dia tidak bisa memaksakan pertarungan karena pasti akan kalah jika terus dilanjutkan. Ketika Hong Yan berusaha untuk kabur, Su Beitian dan Ling Er langsung menyatu untuk mengakhiri pertarungan di antara mereka. Tak lama kemudian Zhao Hualiao juga datang untuk memberikan pelajaran kepada Hong Yan. Awalnya aku ingin mengampunimu, tapi kau malah mengacaukan keadaan Kekaisaran Xing Luo, ucap Zhao Hualiao kepada Hong Yan. Hong Yan yang sudah kehabisan banyak tenaga tidak mampu berbuat banyak di hadapan Zhao Hualiao. Bahkan Hong Yan juga digempur habis-habisan oleh King Su Beitian karena dia sudah tidak punya banyak kekuatan lagi. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Hong Yan bertransformasi menjadi monster untuk bisa kabur. Namun berkat bantuan dari Zhao Hualiao, Hong Yan gagal untuk melarikan diri. Dan kesempatan ini dipergunakan oleh King Su Beitian untuk menghancurkan tubuh fisik dari Hong Yan. Meskipun tubuh fisiknya sudah hancur, Hong Yan tetap berhasil melarikan diri. Beberapa saat kemudian Su Beitian dan Zhao Hualiao kembali ke istana kekaisaran. Bang MC kemudian memberikan informasi kepada Pangeran Murong bahwa dia sudah berhasil menghancurkan kultivasi dari ketua istana Huoling. Jadi tentu saja kedepannya istana Huoling tidak akan bisa memberikan ancaman lagi pada kekaisaran Xing Luo. Sementara itu, Pangeran Murong memberitahukan kalau dia pernah mendengar kabar Raja Feng Tian muncul di dekat sungai Luoxing. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, King Su Beitian bersama dengan Zhao Hualiao langsung mengunjungi sungai Luoxing untuk mencari keberadaan Raja Feng Tian. Ketika berada di tengah jalan, Bang MC kembali bertemu dengan bibi penjaga kapal yang menawarkan wanita. Saat bibi ini memberikan penawaran, Su Beitian melihat energi aneh dari arah dalam kapal. Situasi ini membuat Bang MC langsung mengajak Zhao Hualiao masuk ke dalam kapal guna melakukan penyelidikan.
Meskipun bibi penjaga kapal melarang wanita untuk masuk ke dalam kapal bunga, tapi Zhao Hualiao tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh si bibi penjaga kapal. Begitu masuk ke dalam kapal, bibi penjaga langsung menawarkan seorang gadis berotot kepada Su Beitian. Tentu saja Su Beitian menolak dan memberikan sebuah imbalan kepada bibi penjaga kapal agar membiarkan dia dan Zhao Hualiao untuk berkeliling. Ketika ingin berkeliling, ada seorang pria gendut yang mencoba untuk menggoda Zhao Hualiao dengan mengajaknya untuk minum anggur. Zhao Hualiao tampak meladeni pria gendut ini dengan mengambil satu kendi anggur dan meminumkannya secara paksa kepada pria gendut. Pada saat orang-orang sedang terfokus kepada Zhao Hualiao, King Su Beitian memutuskan untuk mencari keberadaan dari Raja Feng Tian. Tidak butuh waktu lama, Su Beitian berhasil menemukan ruangan yang menjadi tempat persembunyian Raja Feng Tian dan seorang wanita. Kedatangan Su Beitian tentu membuat Raja Feng Tian marah, tapi di satu sisi dia juga senang karena Su Beitian datang sendirian ke tempat ini. Seorang wanita rekan dari Raja Feng Tian yang bernama Qian Jiao langsung menghampiri Su Beitian untuk menggoda Bang MC. Qian Jiao mengetahui kalau Su Beitian mempunyai 3 jenis api langit di dalam tubuhnya. Ternyata Qian Jiao ingin memberikan penawaran agar Su Beitian menjual 3 api langit kepadanya, tapi belum sempat Qian Jiao berbicara lebih lanjut, tiba-tiba saja serangan datang dari Zhao Hualiao. Qian Jiao segera mengajak Raja Feng Tian untuk segera kabur karena mereka tidak bisa melawan Zhao Hualiao yang sudah berada di ranah martial Emperor bintang 6. Raja Feng Tian yang berusaha kabur langsung mendapatkan kejaran dari King Su Beitian. Mau tidak mau, Raja Feng Tian harus melakukan perbaku hantaman jika dia ingin lolos hari ini. Serangan demi serangan yang digunakan oleh Raja Feng Tian sama sekali tidak bisa menyakiti King Su Beitian. Akhirnya King Su Beitian mengeluarkan pedang Wentian untuk mengakhiri perlawanan dari Raja Feng Tian yang sudah berkhianat kepada Kekaisaran Xingluo. Seketika Raja Feng Tian pun langsung tidak berdaya setelah terkena serangan dari pedang Wentian. Sementara itu di tempat lain, Qian Jiao masih berusaha memberikan perlawanan kepada Zhao Hualiao, namun karena perbedaan ranah di antara mereka terlalu jauh, Qian Jiao pun memutuskan untuk melarikan diri. Singkat cerita, King Su Beitian sudah membawa Raja Feng Tian yang sedang sekarat ke hadapan Pangeran Murong. Tentu saja hal ini bertujuan agar Pangeran Murong bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Sementara itu, King Su Beitian mengeluarkan harta tungku Jiusu yang dia dapatkan dari Hong Yan kemarin. Ternyata di dalam tungku ini masih ada sisa-sisa kesadaran dari Hong Yan yang tidak terima karena dia berhasil dikalahkan oleh Bang MC. Setelah berhasil menyempurnakan tungku Jiusu, Pangeran Murong datang ke tempat Su Beitian untuk memberitahukan kalau dia banyak mendapatkan informasi dari Raja Feng Tian, terutama tempat persembunyian dari Istana Huoling yang berada di Gunung Darah Layu. Tapi karena ketua Istana Huoling sudah tidak ada, tentu kekuatan Istana Huoling tidak perlu ditakuti lagi oleh Kekaisaran Xingluo. Dengan menghilangnya ancaman, maka Su Beitian memastikan kalau krisis di Kekaisaran Xingluo sudah berakhir. Untuk itulah Bang MC berniat pergi meninggalkan Kekaisaran Xingluo. Tak lama kemudian, Kaisar bersama dengan Zhuge Guan datang menghampiri Su Beitian karena Kaisar ingin memberikan hadiah perpisahan berupa jamur darah naga. Jamur darah naga yang begitu berharga membuat Su Beitian langsung berterima kasih kepada Kaisar. Selain memberikan hadiah, Kaisar juga ingin menjadikan Su Beitian sebagai guru negara karena jasanya yang begitu besar bagi Kekaisaran Xingluo. Pada awalnya Su Beitian menolak karena dia belum pantas menjadi seorang guru, akan tetapi Kaisar menyebut kalau guru negara hanyalah sebuah gelar dan tidak mengikat satu sama lain.
恭敬不如从命。 Singkat cerita, Zhao Hualiao dan Qianlu berpamitan pergi kepada Su Beitian. Zhao Hualiao juga meminta Su Beitian untuk membawa Ye Bayu ke Istana Taiyang dalam waktu 2 tahun sesuai dengan perjanjian mereka. Pelukan hangat langsung diberikan oleh Qianlu kepada Su Beitian karena dia mengetahui kalau mereka akan berpisah cukup lama kali ini. Sementara itu, Su Beitian juga akan pergi ke Gunung Leze bersama dengan Muransi dan juga Suki guna mencarikan obat penyembuhan untuk Suki. Beberapa saat kemudian mereka bertiga sudah sampai di sebuah dermaga karena akan meninggalkan Kekaisaran Xingluo menggunakan sebuah kapal. Terlihat Pangeran Murong begitu sedih karena dia harus berpisah dengan King Su Beitian. Ketika sudah berada di dalam kapal, ada seorang pak tua yang sedang mengawasi Su Beitian, Muransi dan juga Suki. Ternyata pak tua ini mengetahui kalau Suki sudah terkena racun yang membuat umurnya tidak akan bertahan lama. Dia kemudian menawarkan sebuah pil yang bisa menyembuhkan racun di dalam tubuh Suki. Tapi Pak tua ini malah menyebut kalau pil di tangannya merupakan buatan alkemis nomor 1 di Kekaisaran Xingluo, yaitu Master Su. Beliau tidak mengetahui kalau Master Su yang dia maksud berada di hadapannya sekarang ini. Karena Pak tua ini sudah mengaku-ngaku kalau dia merupakan teman dari Master Su, maka Su Beitian langsung memberinya pelajaran dengan membuktikan kalau pil di tangan si Pak tua merupakan pil beracun. Terbongkarnya kedok Pak tua membuat Su Beitian memintanya untuk bertanggung jawab karena sudah menjual pil palsu. Namun Pak tua ini malah melakukan serangan kepada Su Beitian menggunakan jarum beracun. Beruntungnya ada seorang wanita cantik yang menghentikan serangan jarum beracun tersebut. Ketika Pak tua ini ingin melarikan diri, King Su Beitian langsung menahannya. Pak tua langsung memberikan ancaman kalau semua orang di dalam ruangan berani menyakitinya, maka Master Su akan datang ke tempat ini. Tiba-tiba saja Pak tua mendapatkan serangan dari arah belakang yang membuatnya langsung tewas di tempat. Ternyata kapten kapal bernama Lin Xiao yang melakukan serangan kepada Pak tua. Lin Xiao meminta maaf kepada semua orang karena sudah terganggu dengan kehadiran Pak tua yang menjual pil palsu. Sebagai permintaan maaf, Lin Xiao mengundang Su Beitian, Muransi dan juga Suki untuk menghadiri jamuan makan malam di gedung Ouying. Tanpa keraguan, Suki langsung mengiyakan undangan dari Lin Xiao tersebut. Sementara di saat yang sama, Su Beitian berasumsi kalau Lin Xiao merupakan dalang utama yang berada di belakang dari Pak tua penjual pil palsu. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.